聞いてるだろうが。そうだ、モモ。サンクアニム。Halo nakama, balik lagi bersama Sang Anime. Karena banyak permintaan untuk lanjut part 3, oke, kita bikinkan part 3-nya. Bagi kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, silahkan ditonton dulu ya guys, karena ini adalah video kelanjutannya. Nah, buat yang penasaran part 3 ini akan kayak apa, simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya sob. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita saksikan. Harta karun Mario Joa. Seperti yang pernah dikatakan Doflamingo bahwa dia mengetahui apa itu harta karun Mario Joa sob. Akan tetapi, untuk mengungkap harta karun itu, kita harus kembali ke poin Century. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu poin Century, kalian bisa lihat di part 2 ya guys. Di zaman itu, banyak sekali pendukung Joy Boy diburu dan dihabisi oleh Im Sama. Kita juga telah diberitahu bahwa kerajaan kuno telah dihancurkan oleh Im Sama dengan menggunakan Uranus dan mengakibatkan pulau yang sangat besar itu terpecah belah menjadi beberapa bagian. Makanya di era itu juga banyak sekali korban yang berjatuhan, baik dari pihak Dairet maupun pihak 20 negara yang membantu Im Sama, dan para jenazah pun dikuburkan. Namun karena terjadi musim dingin selama 100 tahun, jenazah itu tidak akan membusuk melainkan malah membeku guys, sehingga tubuh dari korban peperangan masih tetap utuh. Jadinya ya banyak orang yang menyembunyikan mayat para pemimpin mereka, karena ya mereka mau menghormati pemimpin mereka yang gugur dalam medan pertempuran guys. Akan tetapi sayangnya nih, berita itu sampai ke telinga Im Sama. Lalu Im Sama memerintahkan pasukan The Green Cleansing atau yang biasa disebut dengan pasukan pembersih untuk mencari dan mencuri mayat-mayat dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk disimpan di Mario Joa hingga sekarang. Nah, apakah itu adalah harta karun dari Mario Joa? Tidak, bukan itu saja guys. Yang lebih menggemparkan lagi adalah ternyata Mario Joa menyimpan baterai energi yang sangat canggih, yang mana sumber energi ini mampu menghasilkan sumber listrik sendiri dan menjadi satu-satunya sumber energi yang mampu membangkitkan kekuatan dari Uranus. Dan kita juga sudah diberitahu bagaimana senjata Uranus digunakan untuk memusnahkan Sabo guys. Dan ketika Uranus sedang tidak digunakan, baterai itu disimpan di ruang es karena suhu dingin membantu menjaga umur baterai itu supaya tetap awet. Nah, akan tetapi setelah beberapa abad, musim-musim di dunia yang sangat dingin perlahan-lahan mulai kembali normal. Suhu di dunia perlahan mulai pulih kembali guys. Akan tetapi nampaknya kabar gembira itu menjadi hal buruk di pihak pemerintah dunia, karena hal itu menyebabkan baterai energinya menjadi bocor guys. Oleh sebab itu, suhu dingin yang berada di Mario Joa harus segera dilakukan pemulihan, dan pemulihan suhu itu pernah dilakukan oleh pemilik buah iblis Ie Nomi sebelumnya, dan pemulihan itu harusnya juga dilakukan kembali pada saat ini. Pemerintah dunia telah meminta Kuzan melakukan hal itu. Ya, sepertinya pada awal-awal Kuzan ini menyetujui hal itu. Itu diperkuat dengan Kuzan yang sempat melihat mayat orang-orang mati yang disimpan. Akan tetapi dia belum sempat melihat baterai energi yang canggih itu. Sedangkan nih Doflamingo mengetahui keduanya, baik itu tubuh yang dibekukan atau baterai energi untuk menyalakan Uranus. Dan malah si Kuzan ini malah membelot pada pemerintah dunia. Ya, makanya sekarang pemerintah dunia sedang dilanda kepanikan berkat pengkhianatan dari Kuzan, dan sudah tidak ada lagi yang mampu membekukan ruang es itu. Apalagi nih ditambah Sabo pernah membuat keributan di Mario Joa dengan kekuatan merah-merah Nomi miliknya.
sehingga api yang Sabo keluarkan membuat suhu di ruangan es semakin naik. Alhasil proses peleburan menjadi semakin cepat guys. Im Sama yang mengetahui hal itu tentu saja tidak tinggal diam. Makanya Im Sama menggunakan kekuatan dari Uranus untuk menghabisi Sabo. Saya merasa lega karena Sabo telah mati bersama dengan lenyapnya Pulau Lulusia akibat serangan dari Uranus. Namun fakta yang menarik di sini adalah di sini dijelaskan bahwa ternyata Sabo masih bisa selamat dari kejadian itu guys. Ya walaupun keadaannya sekarang tidak baik-baik saja. Pemerintah dunia sengaja menjauhkan Dr. Vegapunk dari baterai energi yang sangat canggih itu. Makanya nih, Dr. Vegapunk tidak mengetahui baterai itu. Oke, lanjut. Di sini terdapat narasi singkat mengenai Pulau Rockstar. Pulau itu memiliki komposisi yang berbeda dari pulau-pulau lain. Dan nampaknya Pulau Rockstar adalah benda langit yang berasal dari surga. Lanjut di scene berikutnya, yaitu awal dari perang terakhir. Perang akhir dipicu dari bentrokan antara dua Yonko, yaitu Yonko Blackbird Pirate versus Yonko Akagame Pirate. Dan pada perang ini akan ada seseorang yang mengejutkan kita, karena Akagame Pirate akan mendapatkan sekutu dari tempat yang tidak terduga. Sayangnya nih, kita tidak diberitahu siapa sekutu itu. Namun yang pasti, dalam bentrokan itu akan ada karakter yang gugur guys. Dan kita juga belum dikasih tahu siapa karakter yang akan gugur dalam perang itu. Kemudian kita juga diberitahu bahwa kata-kata yang pernah dikatakan oleh Seng kepada Bagi akan menjadi kenyataan. Nah, kira-kira kata-kata yang mana tuh? Apakah kalian ingin memutar kembali dan menyimak satu persatu perkataan yang dilontarkan Seng kepada Bagi? Nah, untuk kalian yang ingin berteori, silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke, kita lanjut. Namun, bentrokan tidak hanya terjadi pada Kurohige dan Seng saja. Bentrokan terjadi secara bersamaan di tempat lain. Dan setelah bentrokan antara Kurohige dan Seng, kita akan ditunjukkan kilas balik dari Seng. Dan akhirnya terungkaplah siapa Seng itu sebenarnya. Kemudian kita beralih ke negeri Wano Kuni. Di bawah pimpinan Momonosuke, Wano Kuni pun akhirnya membuka perbatasannya. Momonosuke memerintahkan Inuarashi dan Nekomamushi untuk pergi ke Pulau Zou dan membawa pulang Zunisa ke Wano Kuni. Sebuah peninggalan dari zaman masa lalu diperlihatkan kepada Zunisa. Kemudian kita dibawa ke kilas balik 900 tahun yang lalu. Dan fokus cerita adalah kepada Joy Boy, pemimpin klan Kozuki, Zunisa, dan sebuah prasasti. Ditambah, kita juga akan disuguhkan oleh kisah cinta yang menyentuh. Kembali ke masa-masa sekarang, Zunisa kembali ke Wano dan membuka perbatasannya. Zunisa mengibaskan belalainya untuk menghancurkan bebatuan yang menyelimuti negeri Wano. Hingga akhirnya air pun bercucuran ke laut dengan sangat deras. Dan pemandangan negeri Wano Kuni yang sangat megah dan terkubur selama 900 tahun lalu akhirnya terlihat kembali. Kemudian Momonosuke berbicara kepada rakyatnya tentang apa yang sebenarnya terjadi dahulu dan sejarah apa yang dipegang oleh klan mereka. Lalu rakyat Wano Kuni dipimpin oleh Momonosuke mulai berjalan ke bawah ke tempat di mana senjata kuno Pluton itu berada, dan di sana akhirnya diperlihatkan wujud senjata kuno Pluton. Yang ternyata itu adalah kapal perang pemusnah massal yang sangat canggih dan setengah terkubur, namun terukir tulisan di satu sisinya. Nampaknya itu adalah surat yang ditulis kepala klan Kozuki 900 tahun yang lalu, dan tulisan itu adalah Pluton ditenggelamkan oleh klan Kozuki. Dan di samping senjata kuno Pluton, kita juga diperlihatkan ada 3 poneglyph. Lagi-lagi untuk kalian yang ingin berteori apa isi dari ketiga poneglyph itu, silahkan tulis di kolom komentar.
Next, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, perang antara dua Yonko Kurohige dan Akagami adalah perang pembuka atau pemicu terjadinya perang-perang besar lain. Lalu, dengan terbukanya perbatasan negeri Wano, membuat Kurohige pun mampir ke negeri itu. Ya, pastinya dengan tujuan mengambil alih senjata pemusnah massal itu. Beruntung, Pluton tidak bisa diserap oleh Kurohige, karena Pluton ternyata dilapisi oleh batu laut. Black hole. Ya, memang GG parah sih si Kurohige ini. Dia pasti menggunakan black hole, yang kita ketahui bahwa black hole bisa menyerap apapun itu. Dan yang belum dijelaskan di sini adalah setelah diserap benda dalam black hole itu bisa dikeluarkan kembali dan digunakan sebagaimana mestinya. Yang pastinya Kurohige akan menggunakan sebagai senjatanya. Lanjut, ternyata angkatan laut telah tiba dengan Serafim Kuma yang dipimpin langsung oleh Fujitora. Ternyata ada Koby dan Helmeppo di sana. Tentu saja perang besar akan terjadi di Wano Kuni. Aliansi samurai dari Wano Kuni dan suku Ming versus Blackbird Pirate versus Marine. Dan di sini akan ada sedikit scene antara Fujitora yang telah berbicara dengan Kuzen baru-baru ini. Lalu kita akan dibawa kembali ke Mario Joa, di mana Im Sama sedang berbicara dengan seseorang lelaki dan wanita, yang ternyata lelaki dan wanita itu berasal dari keluarga Figureland. Di sini juga dijelaskan kalau 900 tahun yang lalu Figureland ternyata salah satu kerabat yang memprakasai Im Sama untuk menjadi raja dunia. Im sama, minasama ga osoroi ni. Nah, itu adalah awal spoiler atau bocoran menarik yang kita dapatkan. Masih ada kelanjutannya lagi nih, sampai ending cerita One Piece. Bagaimana nih menurut kalian sob? Jika ingin lanjut part 4, silahkan tulis di kolom komentar dengan api yang membara. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan sekian dari video sang anime kali ini, sampai jumpa di part 4.サンクアニム